Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kiai, semoga Allah memuliakan. Amin. Baik, langsung saja. Mungkin kayaknya saya yang terlalu mendo memahami perkataan Gus Sabrang tadi itu, kayak ada semacam paradok gitu, tapi ya ini saya klarifikasi sekaligus minta solusi. Yang pertama adalah terkait tadi bahwa santri dan kemudian asrama tadi itu kan baik, benar, indah. Terus kemudian asrama itu kalau belum capek dalam berkarya secara umum kan tadi itu udah macul dan sebagainya. Lah terus kemudian perkembangan ke sini menjadi tafakuh fiddin. Perkembangan yang terbaru lagi, ada satu fenomena di mana wali santri itu kalau dalam bahasa sing paling gampang lah gimana memasukkan santri, awalnya wali santri memasukkan ke sebuah pesantren, pulang-pulang itu langsung jadi mungsuhan karo wong tuane, bapak dan sebagainya. Ini kan kalau dalam bahasa Inggris apa ya, the keblondrok lah begitu. Lebih seperti itu. Nah, fenomena seperti ini dinilai sesuatu yang masuk dalam wis pokok nanggon pesantren apa wae sing penting ape, termasuk itu yo baik, atau ini termasuk sesuatu sing tadi itu geger-geger sing ora penting, atau justru untuk kita rangkul agar pesantren-pesantren sing seperti itu menjadi tidak seperti, atau dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja juga ada sesuatu yang bahaya, karena ada juga pesantren-pesantren yang kita ngerti hari ini justru malah kontraproduktif dengan Indonesia, kurang care dengan Indonesia. Nah, itu sikap kita ke depan itu bagaimana ini? Nah, kebetulan ini saya karena juga mewakili RMI juga dalam rangkanya mencari ide-ide bagaimana tidak terjadi the geblondroks tadi itu. Ya, itu ada wacana-wacana atau bahkan Mas Sabrang sudah punya gambaran yang sudah nyata. Nanti kita yang muda-muda tinggal melakoni, pokoknya sampai nawatok nang ten mohon. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya akan mencoba meresponnya. Sepemahaman saya tentunya, yang pasti belum lengkap, tapi sepemahaman saya begini. Fakta yang perlu kita pahami dulu, bahwa generasi satu generasi terus bergerak, waktu terus bergerak. Jadi sesuatu tidak statis. Nomor dua, dalam sebuah masyarakat tidak mungkin kita menghilangkan satu sifat tertentu. Ini misalnya gini. Salah satu ilusi yang dipakai di sekolah, semua orang bisa jadi apa saja. Itu yang kita bawa dari barat. Siapa saja bisa jadi apa aja. Kalau kita kan konsepnya ada makom. Enggak semua orang bisa jadi apa saja. Kamu ya sesuai dengan apa yang digariskan sama Tuhan. Kamu bisa jadi apa dan seterusnya. Nah, itu di barat juga sebenarnya ada yang namanya Jack Elliot yang mengatakan manusia itu ono makome, tapi nggak populer di sana. Nah, yang saya pengen katakan adalah gini. Manusia itu sifatnya dalam satu masyarakat, itu sifatnya selalu ada perbedaan. Ada yang tugasnya menjaga, ada yang tugasnya membuat sesuatu yang baru, ada yang tugasnya mengcounter, ada yang tugasnya ngisruh. Itu selalu ada dan tidak mungkin bisa dihilangkan. Karena orang-orang itu akan berguna pada suatu saat tertentu. Dia tidak kompatibel pada sebuah zaman, tapi kompatibel pada zaman yang lain. Misalnya, pemimpin yang galak, yang revolusioner, itu pada keadaan yang stabil, itu nggak tepat. Tapi pada keadaan yang negara lagi terpuruk, butuh radikal, ayo kita ngapain, itu jadi cocok dia. Jadi, saya tidak, kalau tujuannya adalah menghilangkan yang ini agar dia baik sesuai dengan kita, menurut saya, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Tuhan sendiri, sepemahaman saya, menyiapkan perbedaan itu. Semua perbedaan itu memang sudah disiapkan sama Tuhan. Tapi saya juga paham bahwa ini nggak bisa didemin aja nih. Perangnya di mana nih? Perang tidak harus selalu pada ini yang disebut sebagai gini. Ada dua jenis peperangan pada game teori. Mohon maaf ini ngomongnya saya agak konseptual. Ada yang namanya perang pendek dan ada yang namanya perang panjang. Kalau perang pendek itu jelas menang kalahnya. Kalau perang panjang itu tujuannya bukan menang kalah, tapi tujuannya gamenya berjalan terus tidak selesai. Contohnya gini,
Kalau sama istri, itu nggak mungkin menang kalah. Gamenya nggak mungkin pendek. Karena kalau kamu menang lawan istri, keluarganya ya nggak enak. Kamu kalah sama istri, keluarganya ya nggak enak. Kadang-kadang kudu ngalah, kadang-kadang ya rodok menang sidik. Karena yang paling penting adalah keluarganya berjalan terus sampai selesai. Kan itu yang paling penting. Nah, negara menurut saya sebagai level peradaban, itu perangnya perang panjang, bukan perang pendek. Perbedaan itu akan ada terus. Perbedaan itu akan ada terus, bukan yang satu mengalahkan yang lain. Tapi yang dominan adalah yang paling dibutuhkan oleh zaman tersebut. Untuk mengetahui mana yang paling dominan, itu yang disebut sebagai struggle of power. Selalu terjadi struggle of power. Yang menang di mana? Menurut saya titik menangnya adalah siapa yang paling punya kontribusi lebih besar. Karena kalau kontribusinya lebih besar, generasi berikut dia nggak akan hilang, tapi generasi berikutnya pasti akan berkurang. Karena generasi berikutnya akan mengikuti yang lebih efektif, lebih kompatibel terhadap zamannya. Jadi ketika perangan lawan radikal dan seterusnya tujuannya adalah menghapus radikal, saya dalam hati saya juga gak mungkin gak ono sejarah sepanjang sejarah dunia yang saya pernah baca, tidak mungkin bisa menghilangkan satu aspek masyarakat. Karena kadang-kadang dia dibutuhkan. Kalau tidak ada counter, kalau tidak ada lawan, itu cenderung lupa diri. Power, kekuatan itu, kalau istilahnya gini, power tend to corrupt. Orang yang punya kekuatan itu sangat potensial untuk korupsi. Korupsi itu bukan hanya urusan duit, tapi menggunakan kekuasaannya untuk sesuatu yang tidak pas lah gitu intinya. Jadi seimbang itu selalu dibutuhkan agar mencari yang pasnya di mana nih untuk peradaban. Saya biasanya memberi contoh karena menurut saya gini, Tuhan memberi ilmu itu tersedia di badan, kalau kita mau ngelihat itu tersedia semua itu. Cara handle gini sama cara handle gini itu sama sekali berbeda. Cara memecahkan masalah gini itu dengan kekuatan. Cara memecahkan masalah gini itu yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi, karena lebih halus. Menggunakan jari dan menggunakan kepalan tangan itu sama sekali berbeda. Kalau gini menghasilkan revolusi, kalau gini menghasilkan evolusi. Contohnya gitu. Misalnya gini, kalau ini kasih adik iki tolong cekal kebok, iki mic kebok. Gini. Anda pengen di satu garis gini. Coba pakai satu tangan gini sama dua tangan yang berlawanan gini. Lebih tepat di mana? Ketika ada musuhnya, ini lebih tepat nih kita mau titiknya di mana. Semua aksi ada reaksi. Semua A pasti ada musuhnya A. Itu bukan mana yang menang, karena perangnya adalah perang panjang. Yang paling penting adalah bagaimana society Indonesia tetap berjalan lebih panjang lagi. Kalau yang radikal, yang cara berpikirnya sama sekali beda ini terus hilang sama sekali. Suatu saat ini dibutuhkan nih kalau yang dominan ini terus lupa diri. Kan kadang-kadang gitu juga. Jadi menurut saya perangnya bukanlah pada siapa. Itu cara pandang yang sangat salah menurut saya. Perangnya itu pada apa. Yang benar bukan siapa, yang benar itu apa. Bukan siapa yang benar, tapi apa yang benar. Kalau apa kan bukan jadi pihak. Kalau apa jadinya kan perilaku, outputnya. Kalau Islam sendiri pemahaman saya kan mengajak orang yang terbaik adalah orang yang punya manfaat. Kalau orang yang punya manfaat akan menjadi tinggi di pandangan masyarakat. Kalau dia menjadi tinggi di pandangan masyarakat, dia akan direplikasi oleh generasi berikutnya. Itu hukum evolusi itu. Jadi menurut saya kalau lombanya, ayo beri manfaat sebanyak-banyaknya. Semakin manfaatnya semakin banyak, radikal ini tidak akan hilang, tapi dia akan berkurang populasinya. Karena generasi berikutnya melihat mana yang lebih efektif bermain pada game society. Sepemahaman saya seperti itu.